Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Rahmatika dengan NIM 060403222091. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang historis perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan pendidikan sebelum kemerdekaan. Peraturan pemerintah tahun 1854 menginstruksikan Gubernur Jenderal untuk mendirikan sekolah. Pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan di bawah pemerintahan J.H. Abedanon hanya pendidikan yang bersifat elit yang diutamakan. Kemudian pada tahun 1909, 3 Hoofdskolen atau sekolah induk yang berada di Bandung, Magelang, Probolinggo disusun kembali menjadi sekolah-sekolah yang nyata direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pemerintahan dan diberi nama baru yaitu Osvia atau sekolah-sekolah latihan untuk para pejabat pribumi. Pada masa kependudukannya ini berlangsung selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 1927 masa pendidikannya dikurangi menjadi 3 tahun. Selanjutnya pada tahun 1900 sekolah dokter Jawa di Welteveren diganti menjadi Stovia. Kemudian pada tahun 1927 masa pendidikannya dikurangi menjadi 3 tahun. Selanjutnya pada tahun 1900 sekolah dokter Jawa di Welteveren diganti menjadi Stovia, sekolah untuk latihan dokter-dokter pribumi. Berbagai sekolah kejuruan telah didirikan oleh misi-misi Kristen sejak tahun 1881 di Minahasa, daerah-daerah di Batak Sumatera dan di Jawa. Sekolah-sekolah kejuruan pemerintah yang pertama didirikan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada tahun 1909. Akhirnya, sekolah-sekolah tersebut mengajarkan kursus-kursus bagi para pandai besi dan tukang kayu, para tukang listrik, para montir mobil, dan sebagainya. Para lulusan tersebut dapat menggairahkan perusahaan-perusahaan pribumi, tetapi sebagian besar menjadi karyawan perusahaan di Eropa. Orang-orang Indonesia mempunyai kesempatan luas untuk memperoleh pelajaran bahasa Belanda, tetapi masih ada banyak masalah yang sifatnya struktural. Sekolah kelas 1 ditempatkan dalam sistem pendidikan pribumi. Tidak ada kesempatan bagi orang Indonesia melompat dari sistem ini ke sistem Eropa yang paralel, yang merupakan satu-satunya lembaga untuk menuju ke pendidikan lanjutan. Oleh karenanya, sekolah-sekolah kelas 1 diubah menjadi Hollands atau sekolah-sekolah Belanda pribumi. Kemudian yang C, perencanaan pendidikan zaman Orde Baru, yaitu mulai 1966 sampai 1998. Pada zaman Orde Baru, penyediaan pendidikan terus meningkat sampai tingkat yang jauh melebihi penyediaan pendidikan di masa kolonial. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kurikulum 1968 lebih menekankan pada pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian yang kedua, kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO, perencanaan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1984. Peran siswa pada kurikulum ini menekankan pada pengamatan, pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Selanjutnya, model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA yang memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan pada kurikulum ini. Pada kurikulum ini, siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya.
tentang kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini, bentuk penekanan pada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kemudian yang D, perencanaan pendidikan zaman reformasi. Pendidikan di era reformasi pada tahun 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya, Mendiknas Kabinet Bersatu. Pada saat itu, Bambang Sudibyo memperkenalkan beberapa inovasi penting bagi daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan pendidikan, mengelola pengadaan buku untuk sekolah, dan mengembangkan wajib belajar 9 tahun. Menetapkan guru sebagai profesi agar bisa sejajar dengan profesi terhormat lainnya. Kemudian kurikulum yang dipakai yaitu yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Hal ini mutlak diperlukan mengingat KBK juga memiliki visi untuk memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa sebagai subjek pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Pada kurikulum ini, sekolah sebagai satuan pendidikan berhak menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan, karena KTSP berdasar pada pelaksanaan KBK, maka siswa juga diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan sistem ataupun silabus yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.